Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu gak siapa sih bapak ilmu kimia modern itu? Mungkin John Dalton? Atau mungkin Dimitri Mendeleev? Atau mungkin John Jacob Berzelius? Ternyata jauh-jauh sebelum itu ada loh ilmuwan muslim yang dijuluki sebagai bapak ilmu kimia modern. Siapa itu? Dialah Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan atau dikenal sebagai Geber di dunia barat adalah seorang muslim pada periode awal abad pertengahan. Beliau banyak menghasilkan karya di bidang kimia, alkimia, dan filosofi yang banyak diterjemahkan dan disalurkan ke seluruh pusat pembelajaran di Uni Eropa. Beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern berkat kontribusinya dalam meletakkan ilmu-ilmu dasar kimia modern. Jabir bin Hayyan lahir di Khurasan, Iran pada tahun 100 Hijriyah atau 721 Masehi dengan nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Azadi. Ayah beliau seorang ahli obat-obatan yang terlibat intrik politik sehingga Musi tidak lama setelah Jabir kecil lahir. Setelah kejadian itu, keluarganya berpindah dari Iran ke negeri Arab, di mana Jabir belajar bahwa bimbing ulama al-Himyari. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi murid Imam Ja'far bin Muhammad as-Shadiq dan juga keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dari Imam Ja'far bin Muhammad as-Shadiq inilah Jabir bin Hayyan mendapat ilmu di bidang kimia, kemudian terus diasahkan. Jabir bin Hayyan berkontribusi dalam bidang kimia dan alkimia yang fokus terhadap transmutasi unsur. Penemuannya membuka jalan bagi sebesar ahli kimia dan alkemis setelahnya, termasuk juga Ar-Razi, Tughraj, dan Al-Iraqi. Beliau menerapkan pengetahuannya di bidang kimia, alkimia untuk meningkatkan banyak proses manufaktur, salah satunya dalam proses pembuatan baja dan logam lainnya, mencegah karat, mengukir emas, pencegahan kulit, dan analisis kimia pigmen serta zatnya. Beliau mencatat bahwa anggur yang putih melepaskan uap yang mudah terbakar, sehingga membukakan bagi penemuan etanol oleh Al-Razi. Beliau menekankan penting eksperimen kimia. Ia diketahui memiliki laboratorium kerja di Kufah yang reruntuhannya ditemukan abad setelah kematiannya. Dari penelitiannya, Jabir memperkenalkan sejumlah peralatan laboratorium seperti penangas air, tungku pembakaran, sistem untuk filtrasi. Kemudian dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan hingga saat ini, misalnya kristallisasi, kalsinasi, sublimasi dan penguapan, sintesis asam, dan distilasi. Dan itu biar dapat dianggap sebagai perintis ditemukannya hukum bandingan tetap. Selama mengabdikan dirinya dalam ilmu pengetahuan di bidang kimia dan alkimia, Jabir diduga telah menulis beberapa karya seperti Kitab Al-Kimiyah, Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Rahmah, Kitab At-Tajmi' tentang konsentrasi, Kitab Az-Zibaq Asy-Syarqi tentang air raksa timur, Kitab Al-Rahmah Al-Kabir, Kitab Al-Kutub Al-Mi'ah, Kitab Al-Iddah, Kitab Al-Musassahat Al-Asarah, Kitab Al-Kutub Al-Isrun, Kitab Kutub Al-Mawazin, Kitab Al-Kutub Al-Khamsumi'ah, Kitab Al-Bab, Kitab Al-Khamsin, serta Kitab Al-Malik dan banyak karya lainnya.
Jabir bin Hayyan menghabiskan sisa hidupnya di Kufah dan meninggal pada usia 94 tahun bertepatan pada 815 Masehi. Sekali lagi, dunia Islam melahirkan penemuan-penemuan serta ilmuwan-ilmuwan muslim yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya Jabir bin Hayyan. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala serta ilmu-ilmunya dapat bermanfaat bagi beliau serta masyarakat banyak. Terima kasih telah melihat video ini. Apabila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.